how to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulis yaitu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan, yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you nggak cukup, tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan, saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya, harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang mengenal kami. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan dekat dalam hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat padamu, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
Shalom, Roh Kudus. Puji Tuhan, suatu kesempatan yang indah kalau pada saat ini saya bisa berbagi berkat dengan jemaat-jemaat yang luar biasa di Roh Kudus, di mana saat ini saya diberi kesempatan oleh Pak Gatot. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan saya boleh sharing firman Tuhan bagi seluruh jemaat-jemaat yang luar biasa di GBI Roh Kudus. Sebelum itu mari kita akan mulai dengan doa, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, pimpin setiap firman yang disampaikan boleh jadi berkat buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dan melihat tayangan ini, supaya setiap kami semua yang menerima firman-Mu, kami diubahkan, kami diberkati, kami diperlengkapi, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang hidup berkemenangan, mengalami Tuhan secara pribadi, dan sungguh-sungguh kami boleh berjalan menuju destiny kami seperti yang Tuhan mau. Hati kami terbuka buat firman-Mu, kiranya kuasa pengurapan yang baru, the fresh anointing, urapan yang baru, urapan yang segar, turun buat setiap kami semua. Dimanapun kami berada, saat menyaksikan tayangan ini, kami semua diurapi Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan the spirit of wisdom, roh hikmat, and the spirit of revelation, yaitu roh pewahyuan dari Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan apa yang sebentar disampaikan. Terima kasih Tuhan, dengan antusias, dengan penuh sukacita, dengan hati yang terbuka, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu multiply talents, ya. Melipat gandakan talenta. Talenta di sini berbicara mengenai bisnis, usaha, pekerjaan kita, keuangan kita. Saudara-saudaraku, bukan tentang bakat atau mungkin karunia-karunia yang lain, tetapi bicara mengenai bagaimana dalam situasi yang cukup sulit hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana seluruh perekonomian bahkan di seluruh dunia sedang mengalami penurunan. Dan dampak dari COVID-19 ini dirasakan oleh semua pengusaha, dari yang papan atas sampai papan bawah. Tapi yang penting tidak ada yang papan setrikaan. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku dikasih, bagaimana caranya kita akan mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam setiap kehidupan kita, sekalipun situasi sedang sangat sulit hari-hari ini. Kita belajar dari perumpamaan tentang talenta, yaitu di Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah. Tetapi saya mau sampaikan beberapa hal sebelum itu adalah fakta dalam Alkitab, bahwa tokoh-tokoh Alkitab pun itu adalah pengusaha-pengusaha, orang-orang di marketplace yang dipakai Tuhan untuk menggenapi, yaitu setiap rencananya yang luar biasa. Abraham, ya, seorang kaya, saudaraku dikasih Tuhan, pengusaha sukses, bahkan peternakannya sangat banyak sekali, ternaknya dikatakan sangat luar biasa, semua karyawannya, bujang-bujangnya, ya semua luar biasa banyaknya. Kemudian ada Raja Salomo, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan bahwa raja yang sukses mengembangkan yaitu kerajaannya, seorang entrepreneur yang bisnisnya berpengaruh sampai ke mancanegara, saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian ada Lydia dari Tiatira. Saudaraku, dia dikatakan seorang pengusaha kain ungu yang menyediakan rumahnya untuk tempat singgah Paulus dan Silas kalau mereka sedang pelayanan di sekitar wilayah tempat tinggal Lydia, saudaraku ya. Kemudian saudaraku, yang kita ketahui bersama adalah Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi juga dia seorang pembuat tenda, ya, tent maker, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa dia mensupport pelayanannya dengan menjual tenda, dengan membiayai, ya, pekerjaan pelayanannya itu dengan usaha yang dia bisa kerjakan, tidak tergantung dari orang lain. Ini orang-orang luar biasa yang mengembangkan talenta, mengembangkan bisnisnya, mengembangkan pekerjaannya untuk juga dipakai Tuhan untuk menjadi mitra kerajaan sorga, supaya bisa membantu pengabaran Injil, saudaraku dikasih Tuhan ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu beberapa fakta. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Yang pertama, kerjakan talenta saudara sesuai dengan kapasitas saudara. Ya,
Dan Tuhan itu memberikan kepada kita masing-masing itu sesuai dengan kapasitasnya. Dikatakan di Matius 25 ayat 14 dan 15, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Tetapi ini yang paling penting, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita dipercayai oleh Tuhan talenta-talenta untuk dikembangkan, untuk dilipat gandakan, dan masing-masing diberikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak perlu ngiri dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Jadi ukuran kesuksesan itu bukan diukur dengan keberhasilan orang lain. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ukuran kesuksesan di dalam pemandangannya Tuhan itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau seandainya kita dikasih cuma 2 talenta, yang lain 5, it's okay, tidak masalah. Sebab yang 5 bisa mengembangkan jadi 10, yang 2 bisa mengembangkan jadi 4, itu upahnya sama. Sama-sama masuk dalam kebahagiaan Tuhan, majikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kalau tidak kita kembangkan, maka seperti hamba yang dipercayakan 1 talenta. Dan kepada hamba yang tidak mengembangkan dan melipat gandakan, mengerjakan talenta yang dipercayakan kepadanya, maka akan ada hukuman bagi dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kerjakan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, kita lihat bersama-sama di sini, saudaraku dikasih Tuhan, bergerak dalam kapasitas yang dipercayakan Tuhan, ya, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan, saudara-saudaraku, ya. Dikatakan di Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bergerak, bekerja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Sesuai dengan area kapasitas yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Jangan memikirkan terlalu berlebihan, saudara-saudaraku. Karena Tuhan itu Tuhan yang sangat menyukai, memperhatikan, yaitu proses. Dia sangat menyukai ketika kita setia mengembangkan sesuatu dari yang kecil sampai kemudian jadi besar. Ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti belajar untuk mengenali kapasitas kita. Kita lihat kapasitasnya Rasul Paulus, ya. Seorang rasul Tuhan yang luar biasa. 75% kitab Perjanjian Baru itu semua hasil karya daripada pelayanan Rasul Paulus yang juga seorang entrepreneur, yang seorang juga pengusaha, tent maker, pembuat tenda, saudara-saudaraku. Yang pertama, Rasul Paulus itu menurut pengamatan saya, dia punya kapasitas rohani. Dia murid Gamaliel. Dia orang yang sangat memegang teguh, yaitu Taurat, saudaraku. Dia tahu persis hukum-hukum yang ada di dalam agamanya, kepercayaannya. Sampai kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan di situ pun dia mulai belajar untuk mengenal Tuhan, menyampaikan dan mengabarkan Injil kerajaan sorga. Rasul Paulus punya kapasitas rohani yang tidak perlu diragukan. Saudara-saudaraku, yang kedua, dia punya kapasitas intelektual dan wawasan pengetahuan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya area pelayanannya itu berkembang terus dari waktu ke waktu. Saudara-saudaraku, dia melakukan perjalanan-perjalanan sampai ke Asia Kecil, ke Eropa. Saudara-saudaraku, untuk mengabarkan Injil, membangun jemaat-jemaat. Berkali-kali dia pergi untuk sampai ke tempat-tempat yang jauh. Saudaraku, dan Injil diberitakan, jemaat-jemaat dibangun. Kemudian pemimpin-pemimpin ditetapkan di setiap kota, di setiap jemaat-jemaat yang telah dia bangun. Dia memuridkan mereka. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa dia bisa sampai berkembang pelayanannya begitu luar biasa? Karena dia punya wawasan dan intelektual yang juga besar kapasitasnya. Amin.
Yang berikutnya dia punya skill capacity, kapasitas keahlian, saudara-saudaraku. Ya, dia punya kemampuan untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang lain di luar Yahudi. Karena untuk itulah dia dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang ada di luar Yahudi. Bangsa-bangsa selain Yahudi, saudara-saudaraku, dia punya kemampuan untuk bisa berdialog, berkomunikasi dengan orang-orang Yunani, dengan orang-orang Roma, dan sebagainya. Dia punya kemampuan yang sangat tinggi karena dia adalah anggota Sanhedrin sebelum dia dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan hidupnya. Ya, dia anggota daripada sebuah dewan yang cukup terhormat, terpandang, punya kapasitas yang luar biasa, pemikirannya cerdas, punya pengaruh dan power yang luar biasa, sehingga bisa menggerakkan prajurit-prajurit untuk menangkapi para pengikut Kristus sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebelum hidupnya diubahkan oleh Tuhan, sebelum dia jadi Paulus. Saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya dia punya skill kemampuan yang luar biasa. Yang ketiga, dia punya kapasitas karakter. Karakter kapasitinya luar biasa. Sehingga kita tahu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dia memuridkan, dia menetapkan para pemimpin-pemimpin di masing-masing kota. Saudaraku, karena Paulus tahu persis bagaimana mengembangkan, yaitu kapasitas murid-muridnya, orang-orang yang dia bimbing, orang-orang yang dia mentori. Saudaraku dikasih Tuhan, yang terakhir dia punya kapasitas sosial jaringan, saudaraku, social network capacity. Ya, bagaimana dia punya jaringan yang luas, membangun jaringan yang luas, itu yang membuat Rasul Paulus sukses di dalam dia mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, membangun jemaat-jemaat Tuhan di kota-kota, di bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, karena dia punya networking yang luar biasa. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus merekrut, memilih murid-murid yang pertama dari nelayan-nelayan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bukan tukang pancing manusia, penjala manusia, memenangkan jiwa melalui jala. Artinya ada networking di situ. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita berkolaborasi, bersinergi dengan yang lain, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sesama anggota jemaat, sesama gereja yang satu dengan gereja yang lain, berkolaborasi, bersinergi, maka di situ ada kekuatan, yaitu kekuatan kebersamaan yang bisa membuat kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Kapasitas seperti ini yang dimiliki oleh Rasul Paulus, saudaraku ya. Nah yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, talenta itu harus dilipat gandakan. Kalau yang pertama bergerak dengan area kapasitasnya masing-masing, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Paulus bergerak dengan kapasitasnya sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dipilih dan kemudian ditetapkan, diutus untuk jadi saksi Tuhan bagi bangsa-bangsa di luar orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa yang lain di luar orang-orang Yahudi. Nah saudara-saudaraku dikasih Tuhan, maka yang kedua, talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itu harus dilipat gandakan ya. Dikatakan di Injil Matius 25 ayat 24, saudaraku dikasih Tuhan, kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat yang ke-26, kita lompat ke Injil Matius 25 ayat 26. Dikatakan begini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika didapati ada hamba yang tidak melipat gandakan, mengerjakan, mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya, maka ada hukuman menanti, ada konsekuensi. Nah kita belajar dari hamba yang tidak mengembangkan talentanya, tidak melipat gandakan talentanya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan ya. Kita belajar apa yang menjadi kesalahannya, sehingga kita bisa tidak terjebak, tidak melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini, saudaraku dikasih Tuhan ya. Oke, nah saudaraku kita lihat di sini, di dalam Injil Matius 25-28 dikatakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kalau tidak dikembangkan, maka talenta itu pun akan diambil dan diberikan orang lain.
saudaraku ya. Ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita belajar bersama-sama bagaimana caranya melipat gandakan talenta. Karena talenta, semua harta kekayaan, usaha pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu harus dikembangkan, harus dilipat gandakan, harus dikerjakan. Karena itu tanggung jawab kita, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ya. Nah, saudaraku, bagaimana caranya? Nah, kita pelajari bersama-sama bagaimana cara melipat gandakan talenta. Di dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-24 dan 25 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Oke? Nah, perhatikan sekarang, saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam terjemahan dari The Message, Alkitab The Message dikatakan, saudaraku, the servant given 1,000. 1 talenta diterjemahkan oleh Alkitab The Message dengan perkataan 1,000, 1,000, ya. Master, I know you have high standard and hate careless ways, that you demand the best and make no allowance for error. I was afraid I might disappoint you, so I found a good hiding place and secure your money. Here it is, safe and sound down to the last cent. Jadi dikembalikan itu semua talentanya, tidak berkurang sedikit pun. Tetapi sekalipun dikembalikan tidak berkurang sedikit pun, itu merupakan kejahatan di mata tuannya. Oke? Dan kemudian di ayat yang ke-28 berkata begini, take the 1,000 and give it to the one who raised the most and get rid of this, play it safe, who won't go out on a limb. Di dalam ayat 28 dari The Message ini dikatakan begini, saudaraku, ambillah yang 1 talenta itu, ambillah yang 1,000 itu, kasih kepada mereka. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, berikan kepada yang memiliki 10 talenta. Tetapi dalam terjemahan The Message dikatakan, berikan kepada mereka, kepada dia yang berani mengambil resiko, yang paling berani untuk menempuh resiko, mengambil resiko, ya. Who raised the most, ya. Kemudian and get rid of this play safe, dan singkirkan, yaitu orang ini, hamba yang jahat ini, yang tidak mengembangkan talenta itu, yang dikatakan oleh The Message dengan perkataan play it safe, yaitu orang yang hanya main aman, orang yang tidak berani menempuh risiko dan hanya mau main aman, itu akan disingkirkan Tuhan. Itu masuk dalam kategori hamba yang jahat, saudaraku. Oke, nah sekarang kita lihat sama-sama di sini. Dari kesimpulan tadi itu dari Injil Matius 25 ayat 24, 25 dan ayat 28, maka saya temukan begini. Ini rule of success-nya. Ini aturan-aturan supaya kita bisa sukses, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama dikatakan high standard. Kalau kita mau memiliki pola pikir, memiliki yaitu semangat, yaitu kualitas pekerjaan yang memiliki standar tinggi, pasti kita bisa sukses. Pasti kita bisa melipat gandakan talenta kita. Ya, yang kedua hate careless ways, itu artinya benci dengan cara-cara yang ceroboh. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara mau sukses melipat gandakan talentamu, sukses melipat gandakan yaitu bisnis usaha pekerjaanmu, semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, kita bisa sukses untuk melipat gandakan, mengembangkan saudara-saudaraku, maka kita tidak boleh menjadi orang yang ceroboh. Tidak boleh menjalankan usaha itu dengan asal-asalan, dengan ceroboh, dengan gegabah. Tapi harus dengan penuh perhitungan. Harus dengan penuh pertimbangan, saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga, demand the best, artinya menginginkan yang terbaik. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu haruslah menghasilkan sebuah pekerjaan yang terbaik. Hasil yang terbaik. Kalau kita mau bekerja, maka kita tidak akan berhenti sebelum hasil yang terbaik dihasilkan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita tidak akan lakukan sesuatu itu dengan asal-asalan, tapi kita akan lakukan sesuatu itu sampai ada hasil yang terbaik yang kita bisa lakukan, yang kita bisa hasilkan. Ya. Yang kedua, no allowance for error, tidak mengizinkan ada error, ada kesalahan sedikit pun. Tidak kompromi dengan sebuah kesalahan, sekalipun itu kesalahan yang kecil misalnya.
Itu sebabnya orang-orang yang punya kebiasaan seperti ini itu akan memiliki kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk bisa melipat gandakan yaitu talentanya akan menjadi sangat besar, ya. Kesempatan untuk bisa maju, kesempatan untuk bisa mengalami peningkatan di dalam income, di dalam bisnis usaha pekerjaannya, di dalam perekonomian keuangannya, itu akan terbuka lebar bagi mereka yang punya etos kerja, etika kerja, kualitas kerja seperti ini. No allowance for error, tidak mengizinkan, tidak menoleransi kesalahan sedikit pun. Yang terakhir, the one who risks most and no, saudaraku, and no play it safe, yang artinya adalah orang yang berani menempuh risiko, berani mengambil risiko, berani untuk mencoba, berani untuk menghadapi sebuah kegagalan, dan kalau gagal berani bangkit lagi untuk mencoba lagi. Yaitu orang-orang yang tidak main aman, tidak cuma main yang di tempat yang dia biasa main, di tempat yang dia sudah kuasai. Dia berani belajar, berani mencoba sesuatu untuk melakukan hal-hal yang baru yang bisa membawa dia untuk mencapai sebuah keberhasilan, peningkatan, ya pelipat gandaan, pengembangan, saudaraku, bisnis usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam dirinya. Oke, puji Tuhan. Ini rule of success-nya di sini, saudaraku. Kalau saudara memiliki yaitu etika kerja seperti ini, etos kerjamu seperti ini, saya jamin 1000%. Tentu saja dengan melibatkan Tuhan. Maka keberhasilan, pelipat gandaan, pengembangan talenta, kapasitas diri, bisnis usaha pekerjaan, bahkan pelayanan sekalipun akan bisa berkembang dan berlipat ganda. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang ketiga, sudah tahu caranya, sudah tahu teorinya, harus seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu saudara-saudaraku. Maka yang ketiga harus action. Semua perencanaan, semua teori, semua yang kita sudah pelajari dalam firman Tuhan, di dalam kita melihat semua yang bisa kita dapatkan informasinya, yang bisa menolong kita untuk bisa sukses, untuk bisa mengembangkan dan melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Maka yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah bertindak, take action, mengeksekusi semua rencana, semua teori yang sudah kita dapatkan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan itu, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terjemahan The Message, Alkitab The Message katakan begini, 1 Petrus 1 ayat 13, so roll up your sleeves, put your mind in gear, be totally ready to receive the gift that's coming when Jesus arrive. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, siapkan akal budimu. Yang diterjemahkan oleh dalam bahasa Inggrisnya oleh Alkitab The Message dengan perkataan roll up your sleeve. Roll up your sleeve itu artinya sing-singkan lengan bajumu. Ditekuk ini saudara, artinya siap kerja, siap turun tangan, siap repot, siap susah, siap kotor, saudaraku. Mungkin bekerja di ladang dan sebagainya, siap kotor, saudaraku. Siap untuk menempuh sebuah resiko, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Artinya, saudaraku, kita harus bertindak, bekerja, saudaraku dikasih Tuhan. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan anasonimi ospis dianonia, yang artinya berpikir, bertindak yang dalam dengan kreatif. Jadi kita mesti berpikir itu juga jangan cuma di permukaan. Apa yang kita lakukan jangan cuma asal-asalan, tapi berpikir yang dalam dan bertindak dengan kreatif, dengan maksimal, dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan waspadalah. Saudaraku dikasih Tuhan, waspadalah. Put your mind in gear. The Message katakan begitu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Put your mind in gear itu meletakkan pikiran kita kepada gear atau roda gigi. Kalau saudara tahu di dalam sepeda itu ada gearnya, bisa dipindah, gear yang paling besar sampai gear yang paling kecil, dan semuanya itu ada kegunaannya masing-masing. Kalau saudara naik motor atau naik mobil, pertama kali berangkat masuk persneling 1. Itu pertama kali. Tapi kalau sejalan kenceng misalnya di jalan tol yang butuh kecepatan lebih tinggi, kita nggak bisa terus di gigi 1, di persneling 1.
Kita perlu tingkatkan terus persalinan 2, persalinan 3, masuk gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 dan sebagainya. Dan itu akan membuat kecepatan kita semakin bertambah kencang. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dengan kata lain, pikiran kita harus relevan. Pikiran kita harus upgrade. Pikiran kita harus up to date. Sehingga setiap kali kita mengalami progres, kemajuan, pertumbuhan, pengembangan, pelipat gandaan, itu juga diiringi dengan perubahan kapasitas berpikir. Perubahan pola pikir. Itu berubah, saudaraku. Beda kalau kita itu mengelola satu jenis bisnis, satu usaha, satu toko, kemudian berkembang jadi 5 toko, 5 bisnis usaha yang berbeda, maka pola pikirnya juga harus berbeda, kecepatan geraknya juga harus berbeda. Nah, itu yang dimaksudkan dengan waspadalah, selalu update, selalu relevan dengan semua perkembangan yang ada. Terjemahan bahasa aslinya adalah nevo. Nevo itu akhirnya pikirannya terjaga, pikiran yang relevan. Haleluya. Kalimat yang terakhir adalah letakkanlah pengharapanmu atas kasih karunia Tuhan. Ya, terjemahan di dalam The Message dikatakan be totally ready to receive the Lord's gift. Jadi benar-benar siap untuk sewaktu-waktu Tuhan mempercayakan karunia-karunia yang baru, talenta-talenta yang baru, bisnis-bisnis yang baru, saudaraku, ya, kapasitas-kapasitas yang baru, ya, kekayaan-kekayaan yang baru, harta-harta yang kekayaan yang baru, saudara-saudaraku dikasih harus siap, dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Terjemahan bahasa aslinya adalah charis. Itu kasih karunia, anugerah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa berhasil, bisa mengembangkan kapasitas kita, melipat gandakan talenta kita, itu juga karena anugerah Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan yang sudah capai hingga saat ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Nah, oleh sebab itu perlu ada kolaborasi, kerjasama, bahwa ada anugerah Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menangkap setiap peluang, melihat, bisa mampu melihat sebuah peluang, saudaraku, harus diimbangi dari sisi kita, bagian kita, dengan bekerja keras. Berpikir, bertindak yang dalam dan kreatif. Kemudian dikatakan juga, saudaraku, yaitu pikiran yang selalu update, pikiran yang relevan, pikiran yang bergerak maju, pikiran yang progres, saudaraku dikasih Tuhan. Sehingga kemudian kita tahu bahwa anugerah Tuhan bertemu dengan kapasitas kita, bertemu dengan yaitu etika kerja kita yang luar biasa, itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, yang luar biasa. Pelipat gandaan talenta terjadi, pengembangan talenta terjadi, dan kita menikmati yaitu income, penghasilan, keuangan, bisnis yang semakin dilipat gandakan oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Sehingga kita bisa mencapai keberhasilan terus-menerus, semakin lama semakin meningkat. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita sudah miliki saat ini, apa yang sudah kita kerjakan saat ini, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya saat ini, lakukan dengan spesifik, komitmen, tanggung jawab, dan konsisten. Ya, sekali lagi saya ulangi, lakukanlah dengan spesifik, dengan komitmen, dengan tanggung jawab, dengan konsisten. Harus spesifik. Tidak boleh mengerjakan semua, dikerjakan, tidak ada fokusnya, tidak ada tajamnya, tapi kita kerjakan semua, tidak ada yang berhasil nanti. Saudara mesti satu tajam, satu kuat, berkembang lagi baru satunya, berkembang lagi baru satunya, demikian seterusnya. Harus jelas bisnisnya apa, harus spesifik, talentanya apa spesialisasinya. Dan itu akan menolong kita untuk bisa semakin mengembangkan kapasitas kita. Ya, 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan begini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya, karunia yang ada padamu itu spesifik. Masing-masing kita ini dikaruniai talenta-talenta yang berbeda-beda satu sama lain. Kemampuan-kemampuan, skill kita, saudaraku dikasih Tuhan itu berbeda satu sama lain, ya. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua, ayat yang ke-15, 1 Timotius 4 ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, artinya komitmen. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita tidak berkomitmen dengan apa yang kita kerjakan, tidak akan pernah berhasil. Sebab keberhasilan tidak terjadi dalam tempo sekejap. Keberhasilan itu butuh waktu, butuh proses. Dan itu sebabnya dibutuhkan komitmen supaya seiring dengan bertambah waktu, seiring dengan perubahan-perubahan proses yang terjadi, maka keberhasilan menjadi bagian kita. Ya,
supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat yang ke-16, 1 Timotius 4 ayat 16 katakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Itu namanya tanggung jawab. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab pasti akan membuahkan hasil. Ya, bertekunlah dalam semuanya itu. Artinya konsisten, terus menerus. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, puji Tuhan, saya percaya apa yang sudah saya sampaikan, saya bagikan pada saat ini, kebenaran firman Tuhan, biarlah itu boleh menolong kita, memperlengkapi kita, dan membuat hidup kita mengalami perubahan. Kalau kita menjadi seperti yang Tuhan firmankan saat ini, saya percaya kapasitas kita, talenta kita, bisnis, usaha, pekerjaan, kemampuan kita mengelola kekayaan seperti yang Tuhan mau. Karena Dia akan memindahkan kekayaan bangsa-bangsa ke dalam tangan orang-orang benar. Itu akan menjadi kenyataan, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dalam situasi yang sulit, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, semua serba sulit dalam perekonomian, saudara-saudaraku. Maka anak-anak Tuhan, ketika mau melakukan apa yang tadi sudah kita dengar bersama-sama, kesempatan untuk kita sukses di tengah-tengah kesulitan, itu tetap terbuka buat saudara dan saya, warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang sudah kami dengar. Tuhan, meteraikan dalam hati kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, pendengar-pendengar yang baik. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami diubahkan, talenta kami berkembang, mengalami pelipat gandaan, bisnis kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, sehingga dengan demikian hidup kami pun diberkati, keluarga rumah tangga kami diberkati. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu saat ini, dan kami percaya ketika kami melakukan bagian kami, maka Tuhan melakukan bagiannya, dan kami akan melihat, yaitu pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan kami. Terobosan-terobosan baru dalam bisnis usaha pekerjaan terjadi dalam hidup kami. Dan ketika bisnis kami berkembang, pekerjaan kami dilipat gandakan dan mengalami keberhasilan dan kesuksesan, kami percaya kami bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kualitas pekerjaan kami, melalui bisnis usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati mereka, usaha pekerjaan bisnis mereka Tuhan berkati, sehingga mereka pun mengalami apa yang sudah Tuhan sampaikan pada saat ini. Biar nama-Mu saja dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Berkat anugerah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, menyertai dan memberkati seluruh jemaat GBI Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.